Undang-undang bebas deforestasi Uni Eropa menjadi alat untuk menekan defisit neraca perdagangan sekaligus mendorong perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia-EU CEPA. Pemerintah Indonesia bersama Malaysia menentang sikap diskriminasi Uni Eropa dan berupaya ajukan negosiasi. Undang-undang Uni Eropa tentang deforestasi atau EUDR telah disahkan oleh Parlemen Eropa pada April 2023 dan resmi berlaku per 16 Mei 2023. Dalam regulasi tersebut, setiap eksportir wajib menyerahkan dokumen uji tuntas dan verifikasi, serta menjamin produknya tidak berasal dari kawasan hasil penggundulan hutan atau deforestasi yang dilakukan mulai 1 Januari 2021. Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA merupakan skema kerjasama ekonomi yang lebih luas dari hanya isu perdagangan. CEPA sendiri memiliki rancangan yang saling terhubung membentuk segitiga yang terdiri dari akses ke pasar, pengembangan kapasitas dan fasilitasi perdagangan serta investasi, baik secara bilateral maupun melalui blok kerjasama ekonomi. Indonesia sendiri menjalani perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif ini dengan beberapa negara, salah satunya negara-negara Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU CEPA yang resmi diluncurkan pada 18 Juli 2016. Perjanjian kemitraan ini bisa menjadi senjata bagi Indonesia untuk mengatasi dampak negatif dari pemberlakuan Undang-Undang Anti-Deforestasi Uni Eropa atau EU Deforestation Regulation terhadap komoditas perkebunan dan kehutanan seperti kakao, kopi, karet, produk kayu, dan minyak sawit. Jika undang-undang ini diberlakukan, jutaan petani Indonesia juga akan terkena dampaknya. Hal ini dikarenakan peraturan yang mengkategorikan negara pengekspor komoditas menurut tingkat resiko deforestasi oleh Uni Eropa. Dalam hal ini, sebuah negara bisa masuk ke dalam kategori rendah, standar, atau tinggi. Sayangnya, dalam hal komoditas kelapa sawit, Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan resiko deforestasi tinggi. Bagi negara dengan resiko deforestasi tinggi, maka akan diberlakukan pengetatan sistem administrasi yang bagi kacamata industri berarti perlambatan penyerapan produk. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut implementasi EUDR merugikan komoditas perkebunan dan kehutanan yang sangat vital bagi Indonesia seperti kakao, kopi, karet, produk kayu, dan minyak sawit. Kebijakan tersebut juga dinilai menafikan berbagai upaya Indonesia yang telah dilakukan terkait isu perubahan iklim hingga perlindungan biodiversitas. Indonesia punya alternatif untuk bernegosiasi dengan Uni Eropa terkait EUDR. Sekalipun perkebunan sawit berdampak terhadap lingkungan, terdapat dampak positif dari perkebunan sawit terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sekalipun EUDR tidak dapat dicabut, setidaknya implementasinya perlu disesuaikan dengan kondisi negara produsen minyak sawit. Sebab regulasi ini akan berpengaruh pada suplai minyak kelapa sawit dunia yang juga berdampak negatif bagi konsumen minyak nabati dunia.